Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Popit di sini. Masih membahas konsep limit T hingga fungsi aljabar, teman-teman. Dimana pada video sebelumnya kita sudah tahu definisi, jenis-jenis dan sifat-sifat dari limit T hingga fungsi aljabar. Oke, mudah-mudahan dari pembahasan soal-soal ini nantinya bisa lebih memantapkan kita untuk menguasai limit T hingga fungsi aljabar gitu ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Nilai dari limit X mendekati T hingga 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 7 per atau dibagi x kuadrat plus 3x plus 4, teman-teman. Oke, di sini juga sudah ada optionnya seperti ini. Nah, di sini coba kita kerjakan dengan dua pendekatan ya, teman-teman. Pendekatan formal sama nanti menggunakan sifat. Nah, untuk pendekatan formalnya berarti di sini karena sudah berbentuk polinomial terpisah dan pecahan ya. Berarti tinggal kita bagi dengan variabel berderajat terbesar. Di sini variabel berderajat terbesarnya adalah x pangkat 3 ya, teman-teman, berada di pembilang nih. Oke, berarti tiap sukunya kita bagi dengan x pangkat 3, 2x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 7 per x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat per x pangkat 3 plus 3x per x pangkat 3 plus 4 per x pangkat 3. Oke, langsung kita operasikan nilai limitnya. Di sini berarti 2 plus 0 plus 0 dibagi dengan 0 plus 0 plus 0 gitu ya, teman-teman. Berarti sama dengan 2 per 0. 2 per 0 itu berarti tak hingga ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian bisa lagi nih kita gunakan pendekatan lain atau menggunakan sifat kemarin. Nah, berarti di sini tinggal kita ambil aja kan kemarin untuk derajatnya. Kita lihat aja tuh derajat masing-masing. Untuk pembilang ada 3 ya derajatnya, untuk penyebutnya 2. Nah, karena derajat pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti hasilnya adalah tak hingga gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 2, teman-teman. Nah, di sini hampir mirip dengan yang pertama. Lim x tak hingga 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x plus 4 dibagi dengan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 9. Di sini coba kita kerjakan lagi dengan pendekatan formal, teman-teman. Berarti tiap suku kita bagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah berarti ada di penyebut nih, x pangkat 4, teman-teman. Oke, langsung saja kita bagi, berarti 2x pangkat 3 per x pangkat 4 plus 3x kuadrat per x pangkat 4 min 5x per x pangkat 4 plus 4 per x pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 4 per x pangkat 4 min 4x kuadrat per x pangkat 4 plus 9 per x pangkat 4. Langsung kita hasilkan adalah 0 minus 0 minus 0 plus 0, berarti teman-teman ya, dibagi dengan 2 minus 0 plus 0. Oke, 0 per 2, teman-teman, itu berarti 0. Oke, itu ya pendekatan formalnya. Nah, kemudian kalau seandainya kita menggunakan sifat atau pendekatan lainnya, di sini tinggal kita cek aja kan, karena di sini sudah terpisah. Berarti derajat pembilang adalah 3, derajatnya yang penyebut adalah 4. Derajat pembilang kurang dari derajat penyebut, berarti hasilnya adalah 0. Oke, menggunakan sifat yang kemarin, teman-teman. Jangan lupa ya. Oke, mungkin langsung saja nih kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini agak sedikit saya naikin soalnya. Di sini nilai dari lim x hingga 3 minus x plus x kuadrat min 2x dibagi dengan x plus 5. Oke, seperti ini, teman-teman. Soalnya agak saya naikin dikit ya. Oke, berarti di sini kita samakan dulu nih penyebutnya ya. Berarti di sini kita 3 minus x-nya kita kalikan dengan x plus 5. Oke. Kemudian kita operasikan aja. Didapat 3x plus 15 min x kuadrat min 5x plus x kuadrat min 2x dibagi dengan x plus 5. Di sini min x kuadratnya boleh kita coret ya kan. Dan hasilnya adalah lim x hingga min 4x plus 15 dibagi dengan x plus 5. Di sini kita pakai cara sifat aja, langsung aja. Berarti min 4 per 1 ya, teman-teman. Di sini sudah sama nih derajatnya, yaitu derajatnya berpangkat 1, teman-teman. Min 4 per 1 berarti min 4 gitu, teman-teman. Jadi nggak usah lagi kita gunakan cara formal. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja nih ke soal nomor 4. Jika fx sama dengan x plus x kuadrat dibagi dengan akar x kuadrat min 2x, tentukan lim x hingga fx per x. Wah, gitu, teman-teman. Di sini pun ada option-optionnya, min 2, 0, 1, 2, dan tak hingga. Oke. Gimana cara menyelesaikannya? Tentunya di sini kita tulis dulu nih fx per x. Berarti di sini fx-nya tadi adalah x plus
X kuadrat dibagi dengan akar X kuadrat min 2X dibagi dengan X teman-teman ya. Berarti di sini kita pecah aja nih, X per X adalah 1. Kemudian di sini X dibagi ini bila dicoret teman-teman, X kuadrat dengan X kan jadi X saja tuh. X per akar X kuadrat min 2X. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk nilai fx per X-nya. Berarti tinggal kita limitkan nih. Lim X hingga 1 plus X per akar X kuadrat min 2X teman-teman. Nah di sini cara formalnya adalah kita bagi dengan variabel terbesar teman-teman ya. Berarti X per X teman-teman. Lim X hingga 1 tetap 1 kan teman-teman. Kemudian X per X adalah 1 per akar di sini X kuadrat per X kuadrat adalah 1, kemudian 2X dibagi X kuadrat adalah 0 gitu kan teman-teman. Hasilnya adalah 1 plus 1 2. Oke, jadi nilainya adalah 2. Itu soal nomor 4. Nah, selanjutnya kita lanjut aja nih ke soal nomor 5 teman-teman. Di sini lagi-lagi saya naikin dikit ya. Oke. Soalnya gini, nilai dari lim X hingga akar 18X kuadrat min X plus 1 gitu ya, dikurang 3X dibagi dengan akar X kuadrat plus 2X teman-teman. Oke, jenisnya seperti ini. Untuk optionnya pun dalam bentuk akar-akaran kayak gini nih teman-teman. Ada juga koma nih. Nah, jadi di sini tentunya caranya adalah kita bagi aja setiap suku dengan variabel berpangkat tertinggi ya, sama dengan yang tadi teman-teman ya. Di sini karena dalam bentuk akar itu adalah X kuadrat, kalau di luar berarti adalah X saja teman-teman ya. Berarti di sini sama, berarti kita bagi aja dengan X untuk yang di luar akar. Untuk yang di dalam akar nantinya bisa kita jadikan kuadrat ya teman-teman. Jadi di sini 1/X akar 18X kuadrat min X plus 1 min 3X per X dibagi dengan 1/X akar X kuadrat plus 2X. Pokoknya tiap suku kita bagi dengan X gitu teman-teman. Jadi bisa dong kita operasikan akar 18X kuadrat min X plus 1 dibagi dengan X kuadrat min 3X per X dibagi dengan akar X kuadrat plus 2X dibagi dengan X kuadrat. Dan hasilnya adalah tentunya 18X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 18, masih dalam bentuk akar. Kemudian X per X kuadrat 0 teman-teman. 1 dibagi X kuadrat 0 juga kan. Oke, kemudian di sini X-nya kita coret jadi min 3 aja dibagi dengan akar 1 plus 0 teman-teman, sehingga hasilnya adalah akar 18 minus 3 per 1. Kemudian akar 18 itu kan berarti 9 kali 2 teman-teman ya, berarti 9-nya kita akarkan jadi 3 akar 2 minus 3, satunya kita abaikan, dan 3-nya boleh kita distribusikan menjadi 3 dalam kurung akar 2 dikurang 1 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6 teman-teman. Di sini nilai dari lim X hingga bentuknya gini teman-teman. Akar X minus, ada akarnya lagi nih, akar X dikurang dengan akar X plus akar X. Nah gini teman-teman. Wah, gimana nih? Oke, di sini caranya adalah ini bisa kita lakukan dengan mengalihkan sekawan teman-teman. Jadi kita kalikan sekawan tuh berarti akar X min akar X plus, tadi kan minus teman-teman, kita ubah jadi plus masing-masing, dan hasilnya adalah X minus akar X min X plus akar X. Oke, mudah-mudahan tidak jadi masalah ya untuk bentuk sekawan teman-teman. Akarnya hilang nih karena bentuk dapat kuadrat ya masing-masing suku. Kemudian untuk penyebutnya tetap. Nah, kemudian kita hasilkan X minus akar X minus X plus akar X, itu kan hasilnya adalah min 2 akar X. Untuk penyebutnya pun tetap teman-teman. Di sini karena ada akar X, berarti setiap sukunya kita bagi aja dengan akar X ya masing-masing. Menghasilkan min 2 akar X per X dibagi dengan akar X minus akar X dibagi dengan akar X plus akar X plus akar X dibagi dengan akar X teman-teman. Di sini min 2 akar X per akar X kita coret aja jadi min 2 dibagi dengan akar, ini berarti X dibagi X adalah 1 teman-teman, 1 minus 1 per akar X plus akar 1 plus 1 per akar X gitu ya teman-teman. Min 2 nya tetap, 1 per akar X kan itu hasilnya 0 teman-teman ya. Oke, kemudian hasilnya adalah min 2 dibagi dengan 1 plus 1, berarti min 2 dibagi 2 adalah min 1, jadi nilainya adalah min 1 gitu teman-teman. Oke.
Lanjut lagi kita ke soal nomor 7. Nah, di sini soalnya adalah nilai dari lim X hingga X dalam kurung akar X kuadrat plus 1 dikurang dengan X. Oke, gimana nih teman-teman? Untuk menjawab soal ini berarti tanpa panjang lebar kita langsung kalikan sekawan aja ya teman-teman ya. Kita kalikan sekawan aja. Berarti di sini yang dikalikan sekawan itu yang bentuk dalam kurung teman-teman. Akar X kuadrat plus 1 dikurang X berarti sekawannya adalah plus X teman-teman ya. Oke, berarti X-nya tetap yang di depan ini. Kita operasikan X dalam kurung X kuadrat plus 1 minus X kuadrat dibagi dengan akar X kuadrat plus 1 plus X teman-teman. Sehingga itu X kuadratnya bisa kita coret tuh ya kan. Sehingga hasilnya adalah X plus 1 dibagi dengan akar X kuadrat plus 1 plus X teman-teman. Kemudian di sini sudah jadi nih ya kan. Sudah misah dia. Berarti sama saja kita bagi dengan variabel berdaya tertinggi teman-teman ya, yaitu di sini berarti X ya, X aja gitu kan. Jangan lupa untuk yang dalam akar X kuadrat, X-nya berubah jadi X kuadrat gitu kan. Nah, berarti X plus 1 dibagi X dibagi dengan akar X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat plus X per X teman-teman. Sehingga hasilnya langsung aja nih. 1 plus 0, mudah-mudahan ngerti, dibagi dengan 1 plus 0 plus 1 sama dengan setengah gitu teman-teman. Lanjut lagi ke soal nomor 8 teman-teman. Berarti di sini saya naikin lagi nih lim X hingga akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat dikurang dengan akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat. Oke, dengan cara yang sama berarti bisa kita lakukan dengan pengalian sekawan gitu ya teman-teman. Berarti kita kalikan dengan sekawan nih, karena di sini min berarti sekawannya adalah plus ya teman-teman. Dan hasilnya adalah akarnya hilang nih karena dia mendapat kuadrat. X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat minus X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 minus X kuadrat dibagi dengan bentuk akarnya tadi X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus sama nih teman-teman, akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 minus X kuadrat. Di sini bisa kita operasikan untuk pembilangnya, hasilnya adalah 5X kuadrat dibagi dengan sama ya, masih penyebutnya tetap. Oke, kemudian kita bagi setiap sukunya dengan X kuadrat berarti ya teman-teman. Karena dia sudah jadi tadi di sini 5X kuadrat per X kuadrat dibagi dengan akar. Oke, tiap suku dalam akar dibagi dengan X pangkat 4 ya teman-teman. Karena kalau di luar kan X kuadrat, kalau di dalam akar jadi berubah jadi X pangkat 4 untuk tiap sukunya kita bagi. Dan hasilnya adalah 5 per akar 1 plus 0 plus akar 1 plus 0 minus 0. Sehingga hasilnya adalah 5 per 2. Mudah-mudahan mengerti ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 9. Di sini nilai lim X hingga akar 9X kuadrat plus 5X plus 5 minus akar 9X kuadrat min 7X min 4. Oke, perhatikan di sini bentuk kuadrat teman-teman, dan di sini depannya sama atau A-nya sama. Berarti di sini cara formalnya adalah kita lakukan bentuk perkalian sekawan. Namun kemarin kita sudah punya rumus ya. Karena di sini A-nya sama berarti menggunakan rumus B min P per 2 akar A ya teman-teman. Oke, kita cek dulu A-nya berapa nih? A-nya 9, B-nya 5, dan P-nya adalah min 7 ya teman-teman. Langsung aja. 5 min 7 per 2 akar 9. 5 min 7 jadi 12 dibagi dengan 6 ya teman-teman. 12 bagi 6 adalah 2. Lanjut lagi kita ke soal nomor 10 teman-teman. Nilai dari lim X hingga 3X plus 1 minus akar 9X kuadrat plus 4X minus 7. Oke, ini bentuk yang kemarin juga. Di sini perhatikan, di sini berarti bentuk PX gitu ya, PX plus Q teman-teman. Di sini P-nya 3 berarti kalau seandainya kita kuadratkan berarti 3 kuadrat dia 9 ya teman-teman. Nah, sama tuh dengan AA-nya adalah 9. Berarti bisa kita gunakan rumus 2PQ min B per 2 akar A gitu ya teman-teman. Jadi sini kita cek dulu, P-nya adalah 3, Q-nya adalah 1 berarti ya. A-nya 9 dan B-nya adalah 4. Ya udah tinggal kita masukin teman-teman. 2PQ min B per 2 akar A berarti 2 kali 3 kali 1 min 4 dibagi dengan 2 akar 9. 6 minus 4 per 2 kali 3 jadi 2 per 6. 2 per 6 adalah 1/3 gitu teman-teman.
Untuk cara formalnya, jangan lupa kita gunakan perkalian sekawan. Udah gitu aja teman-teman ya. Baik, kita coba lagi ke soal nomor 11 teman-teman. Di sini soalnya adalah lim X hingga akar X kuadrat plus 3X plus 2 minus X plus 2. Nah, di sini hati-hati, banyak sekali yang terkecoh di sini teman-teman. Untuk min X plus 2. Ini tentunya harus kita kasih kurung dulu nih teman-teman supaya masuk ke dalam bentuk sifat kemarin teman-teman. Jadi kita ubah akar X kuadrat plus 3X plus 2 min, nah ada kurungnya nih, kurung X. Nah, plus 2 aja berubah jadi min 2 nih, teman-teman. Min 2 gitu ya, tutup kurung. Nah, sehingga di sini kita cek aja A-nya 1, kemudian P-nya juga 1, teman-teman. Karena di sini A sama dengan P kuadrat, berarti kita gunakan rumus B min 2PQ per 2 akar A, sifat yang kemarin, teman-teman. Oke, untuk nilai A-nya adalah 1, B-nya 3, P-nya 1, Q-nya berarti min 2, teman-teman ya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus tadi, B min 2PQ per 2 akar A. 3 minus 2 kali 1 kali min 2 dibagi dengan 2 akar 1, dan hasilnya adalah 3 plus 4 per 2, 7 per 2, 3,5 teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 12 teman-teman. Di sini soalnya adalah lim X hingga akar 2X min 1 dikali dengan X plus 2 dikurang dengan X akar 2 plus 1. Oke, ini hampir mirip dengan soal nomor 11. Berarti di sini tinggal kita operasikan dulu biar bisa kita cek nanti nilai A dan P-nya. Berarti kita operasikan menjadi lim X hingga akar 2X kuadrat plus 3X min 2. Nah, di sini langsung aja kita ubah seperti ini, min akar 2X plus 1 ya, teman-teman. Min akar 2X plus 1. Oke. Sehingga di sini kita cek dulu, A-nya adalah 2, P-nya adalah akar 2. Nah, di sini kan berlaku A sama dengan P kuadrat, berarti sama dengan soal nomor 11 tadi, kita bisa gunakan rumus B min 2PQ per 2 akar A. Oke, langsung kita cek, A-nya adalah 2, B-nya 3, P-nya adalah akar 2, dan Q-nya 1. Tinggal masukin rumus, teman-teman. B min 2PQ per 2 akar A, berarti 3 min 2 akar 2 kali 1 dibagi dengan 2 akar 2. Oke, hasilnya adalah 3 min 2 akar 2 per 2 akar 2. Masih belum rasional, kita rasionalkan teman-teman. Dikali dengan akar 2 akar 2. Hasilnya berarti 3 akar 2 minus 4 dibagi dengan 4. Oke, ini bisa kita pecah menjadi 3 per 4 akar 2. 4 bagi 4, 1. Jadi 3 per 4 akar 2 min 1. Gitu teman-teman. Baik, lanjut lagi teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya. Lim X hingga akar 5 kali dengan X min 1 plus 2 dalam akar lagi teman-teman. Akar 4X kuadrat min 23X minus 6. Oke. Di sini coba perhatikan soalnya, ini mirip-mirip dengan salah satu sifat akar. Berarti tinggal kita masukin ke rumus, mudah-mudahan masih ingat bentuk akar teman-teman. Ini akar A plus B plus minus 2 akar AB teman-teman. Itu kan sama dengan akar plus minus akar B gitu ya teman-teman. Nah, di sini berarti untuk dalam bentuk akar, dalam akar ini 4X kuadrat min 23X minus 6 ini kita faktorkan dulu nih. Sedemikian hingga hasilnya adalah 5 dikali X min 1. 5 dikali X min 1 ini kan sama saja teman-teman dengan 5X minus 5 teman-teman ya. Nah, di sini perlu skill sedikit ya. Kita cari bentuk faktor dari 4X kuadrat min 23X min 6. Nah, di sini faktornya yang kita ambil adalah, yang kita dapat adalah 4X plus 1 dengan X minus 6. Nah, gitu teman-teman. Nah, coba di sini. 4 plus 1 itu kan 5. Kemudian 1 minus 6 itu kan min 5. Ya udah, itu ya, teman-teman. Sehingga hasilnya adalah, ini kan tadi bentuknya adalah plus. Berarti akar 4X plus 1 plus akar X minus 6. Nah, sampai di sini kita kan sudah punya sifat juga kemarin yang berbentuk akar X plus B plus akar CX plus D. Di sini A-nya lebih dari C, teman-teman. Berarti hasilnya adalah tak hingga gitu. Baik, lanjut lagi teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya. Lim X hingga 2X dikali dengan akar 9 plus 10 per X kurang 3, teman-teman. Oke, gini aja ya bentuk soalnya. Nah, jadi sini tanpa panjang lebar kita coba kalikan sekawan aja nih yang dalam kurungnya. Jadi kita kalikan sekawan, di sini min jadi plus ya teman-teman. Kemudian kita kalikan, akarnya hilang, menghasilkan
2x dikali dengan 9 plus 10 per x minus 3 kuadrat teman-teman, dibagi dengan akar 9 plus 10 per x plus 3. Nah di sini kan 9 min 3 kuadrat ini habis nih, hilang nih. 2x dikali 10 per x jadi 2 kali 10 teman-teman, dibagi dengan akar 9 plus 10 per x plus 3. Ya udah tinggal kita langsung operasikan limitnya. 20 per akar 9 plus 0, 10 per x 0 kan limitnya teman-teman. Untuk 3 juga tetap 3, jadi hasilnya adalah 10 per 3 gitu teman-teman. Baik, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya. Lim x hingga 3 pangkat x plus 1 plus 2 pangkat x minus 3 dibagi dengan 3 pangkat x plus 2 minus 2 pangkat x min 1 plus 4 teman-teman. Nah, untuk menjawab soal ini tetap berfokus pada pembagian oleh suku atau variabel berderajat tertinggi. Di sini yang berderajat tertinggi adalah 3, teman-teman ya. Berarti 3 pangkat x plus 2 yang kita ambil. Nah, jadi tiap suku kita bagi dengan 3 pangkat x plus 2. Oke, untuk yang pertama 3 pangkat x plus 1 dibagi dengan 3 pangkat x plus 2. Nah, di sini kita bisa urai untuk mendapatkan hasilnya teman-teman. 3 pangkat x plus 1 itu kan artinya 3 pangkat x dikali 3 tuh, ya kan? Dibagi dengan 3 pangkat x dikali dengan 9. Oke, jadi 3 pangkat x-nya habis, 3 per 9 berarti 1/3 gitu ya teman-teman. Kemudian di sini 2 pangkat x dibagi dengan 3 pangkat x plus 2, ini kita biarkan saja. Begitu juga dengan min 3 kita biarkan saja. Dibagi dengan di sini 3 pangkat x plus 2 dibagi dengan 3 pangkat x plus 2 berarti 1 ya teman-teman. Kemudian untuk suku berikutnya juga kita biarkan saja. Sehingga hasilnya adalah kita limitkan 1/3, ini kan 0 nih teman-teman. Karena derajat pembilang lebih kecil daripada penyebut 0, ini juga lebih besar penyebut daripada pembilangnya 0 juga. Kemudian 1 minus 0 lagi gitu teman-teman. Jadi hasilnya adalah 1/3 gitu. Oke, lanjut lagi kita ke soal terakhir. Soal terakhir teman-teman. Lim x hingga akar 9x kuadrat plus 12x min 1 dikurang dengan akar 9x kuadrat min 24x plus 10 dibagi dengan akar pangkat 3 x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus x dikurang dengan akar pangkat 3 x pangkat 3 minus x kuadrat plus 2x. Oke, di sini mungkin untuk menyelesaikannya kalau seandainya kita gunakan untuk sekawan agak lama teman-teman ya. Di sini perhatikan aja untuk pembilang dan penyebutnya ini sudah merupakan sudah masuk ke dalam bentuk sifat teman-teman. Untuk yang pembilang ini kita gunakan karena di sini 9-nya sama, berarti B min P per 2 akar A. Oke, sifat yang kemarin. Kemudian untuk yang akar pangkat 3 di sini kan juga sudah ada tuh kemarin rumusnya. B min P per 3 akar pangkat 3 dari A kuadrat. Berarti masing-masing pembilang dan penyebut kita masukkan ke rumus ini teman-teman. Oke, untuk pembilang berarti di situ langsung aja 12 min 24 teman-teman ya. Karena B-nya adalah 12, kemudian P-nya adalah min 24. Dibagi dengan 2 akar 9, A-nya adalah di sini 9. Dibagi dengan penyebutnya sekarang. B-nya di sini adalah 8, dikurang dengan P. P-nya di sini untuk penyebut adalah min 1. Dibagi dengan 3-nya tetap akar pangkat 3, A-nya adalah 1 teman-teman ya, 1 kuadrat, dan hasilnya adalah untuk penyebutnya 36 per 6 dibagi dengan 9 per 3. Oke, operasikan langsung hasilnya adalah 6 per 3. 6 per 3 adalah 2 gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa lebih memantapkan kita dalam menguasai materi limit hingga fungsi aljabar. Jangan lupa masih banyak lagi teman-teman jenis-jenis soal di luaran sana, dan ini adalah tantangan kita nantinya untuk dapat memecahkannya. Jangan lupa bagikan ini ke teman-teman kalian biar semua pada tahu dan kita semua bisa jadi pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.